Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 4 Maret 2025 ya, jam 10. Hari ini kita singkat saja. IHSG hari ini turun. Masih ada tekanan ya di 2,14%. Beberapa penyumbangnya memang dari saham-saham di grupnya Adaro. Jadi ada isu di Pak Garibaldi Thohir atau Pak Boy Thohir itu diisukan terlibat ya di dalam kasus korupsi yang ada di Patraniaga. Cuma kalau saya baca-baca atau saya lihat berita-beritanya, ini portal-portal beritanya belum yang di portal utama ya. Dan narasinya ini itu adalah keterlibatannya ini mengatur siapa yang harus ada di Patraniaga. Cuma menurut saya agak, ya saya nggak tahu, tapi bagi orang awam seperti saya agak abu-abu gitu ya. Agak abu-abu itu maksudnya gini, pembuktiannya bagaimana gitu. Oh ini mengatur ini, apakah ada rekomendasi? Lah si Pak Boy Thohir ini siapa di dalam menentukan direksi-direksinya Patraniaga gitu kan. Dia secara jabatan kan ada di dalam Adaro ya, ada di dalam Alamtri atau ada di dalam perusahaan-perusahaan swasta gitu. Gimana caranya membuktikan kalaupun memang benar ada, nah, beliau terlibat. Surat apa atau bukti apa? Biasanya kalau kasus hukum itu memang harus ada bukti ya. Dan buktinya harus otentik gitu. Bisa tertulis, bisa surat rekomendasi, bisa apapun gitu. Itu setahu saya. Nah, nanti tolong dikoreksi. Nah, dari isu-isu itu akhirnya Adaro dan AADI anjlok teman-teman. Hari ini AADI masih net sell itu di 6%. Jadi ini saya stop dulu, saya nyicil AADI, saya stop dulu terus terang karena kemarin saya udah dapat sebenarnya di angka 7 ribuan ya di sini. Tapi ternyata jebol support dan angka 6.200 juga dijebol sampai perdagangan hari ini tutupnya di 6225 ya. Hari ini minus besar 6%. Yang jualan ya lokal sebenarnya. Asingnya malah akumulasi ada 40 miliar dia beli. Kemudian domestiknya net sell-nya 62 miliar. Jadi makanya tetap turun ya. Terus IHSG hari ini juga melemah itu, tapi investor asing malah net buy sekitar 593 miliar di seluruh pasar perdagangan hari ini. Nah, sayangnya ada berita yang kurang bagus juga itu terkait dengan inflasi. Inflasi di Februari itu deflasi, teman-teman. Selama 10 tahun terakhir tuh belum pernah nih deflasi. Hanya di Februari ini aja nih deflasi. Kalau maksimum nggak bisa ya. Ya, intinya ini tanda-tanda yang kurang bagus ya untuk ekonomi karena inflasi itu salah satu tanda yang bisa dipakai untuk mengkonfirmasi daya beli masyarakat. Januari kemarin motor penjualannya turun, mobil juga turun. Nah, Februari saya lihat atau saya cek belum keluar, jadi mungkin nanti nunggu dulu karena ini juga baru closing biasanya. Nah, yang menarik Adaro ada laporan public expose. Secara pendapatan kalau dilihat dari sini itu fokus utamanya masih ada di batubara. Saya sebenarnya sebelumnya itu mengira ketika dia pecah dengan AADI, Adaro ini tidak atau Alamtri ya, Adaro tidak fokus lagi ke batubara, tapi bisnisnya dia yang lain gitu. Tapi ternyata di laporannya masih mencantumkan batubara. Ada volume produksi, volume penjualan, dan pemindahan lapisan ya. Kalau dilihat justru naik nih, tapi angka 2023-nya itu direpresentasikan, seolah-olah dinormalisasi ya. Pendapatannya turun sedikit, labanya turun 2%, nah rata-rata memang turun, karena harga batubara juga turun teman-teman. Nah di sini dia menyebutkan batubara metalurgi. Batubara metalurgi ini diambilnya adalah dari Adaro Mineral Indonesia atau ADMR. Karena memang ADMR ini 85% dimiliki oleh Alamtri atau Adro.
Sayangnya bagi kita, ADMR itu setahu saya belum pernah bagi dividen. Nah, apakah Adaro akan bagi dividen kalau pendapatan utama dia dari ADMR? Kan dilihat nih dari sini tujuan penjualan ada Indonesia, Jepang, Korea, ini masih seputar batubara ya. Cuma ADMR ini batubaranya adalah batubara yang ramah lingkungan gitu, bukan seperti batubaranya AADI. Terus di sini juga disebutkan cadangan batubaranya juga besar, 173 metrik ton. Kemudian sumber daya batubara, nah ini beda ya, antara cadangan dan sumber daya itu beda. Kalau sumber daya ini masih abu-abu, harus betul-betul ditingkatkan lagi levelnya menjadi cadangan. Jadi harus diteliti ulang, memungkinkan enggak dia untuk ditambang, ekonomis apa tidak, karena ada batubara yang ditambangnya mungkin susah gitu, tidak ekonomis. Kan di reportnya kan selalu juga ada konfirmasi kan. Jadi volume pemindahan lapisan penutup nih. Jadi pas waktu gali batubara itu nggak langsung dapat. Yang digali 23 juta ton. Juta ton ya ini ya. Yang didapat adalah 6,6. Ini laporan sumber daya dan cadangan batubaranya. Ada Haju, Lampunut, Bumbun, Luon, batubara metalurgi ya. Dia sampaikan juga prospek, permintaan. Ya memang ini kalau dari Cina permintaannya udah mulai menurun nih. Kalau diprediksi 2024 sampai 2035. Tapi yang lain juga masih oke gitu. Ya namanya forecast ya suka-suka yang melakukan forecast ya. Terus dia ada juga smelter untuk aluminium. Ini ada Pak Jokowi nih di sini, ada Pak Luhut juga. Kemudian ada energi terbarukan, ada panel surya, kemudian ada jasa pertambangan. Terus di sini juga disampaikan peringkat MSCI dari 2020 itu naik terus ya. Sampai September 2024 itu di A. Oke, kita coba masuk ke laporannya. Nah, ini kalau dilihat dari sisi pendapatan, batu bara atau pertambangan itu masih paling besar ya. Ada pertambangan batu baranya, ada jasa pertambangannya. Oke, kita masuk aja langsung ke laporan keuangannya Adaro. Jadi 2023 ini 2,1 juta dolar, 2024 ini 2,078 juta dolar, turun sedikit ya, sesuai dengan yang disampaikan tadi. Laba juga turun sedikit, ya nggak ada yang aneh karena salesnya atau jualannya turun, jadi labanya juga turun gitu ya. Terus kita masuk ke saldo. Kalau dilihat dari 2023, mereka punya sekitar 5 miliar dolar atau 5,1 miliar dolar ya saldo laba yang belum dicadangkan. Waktu itu dividennya di 2023 itu 900 juta dolar. Kemudian pas waktu dia pecah dengan AADI, dia bayar dividen sekitar 3,2 miliar dolar. Nah, dari sini mereka masih punya saldo laba itu 3,3 miliar dolar. Jadi masih setara dengan dividen yang dibagi ke AADI kemarin. Kasnya pun juga besar. Ini masih ada sekitar 2 miliar dolar dari arus kas bersih yang diperoleh dari operasi. Jadi kalau mau bagi dividen 900 juta dolar seperti sebelum-sebelumnya ya 40-50% masih memungkinkan gitu sebenarnya. Walaupun ADMR tidak bagi dividen ke Adaro karena Adaro masih punya kas. Nah, kedepannya bagaimana? Saya nggak tahu. Apakah ADMR harus bagi dividen ke Adaro supaya Adaro juga punya kas? Saya kurang tahu. Nah, di sini kan kita lihat nih ya. Entitas anak melalui kepemilikan langsung itu ada Adaro Mineral Indonesia. Ini sekitar 84% ownership-nya. AADI dia masih punya sekitar 15%. Jadi kalau AADI bagi dividen, si Alam Tri ini kebagian 15%. Jadi ya beginilah ya cerdasnya pengusaha-pengusaha besar ya, konglomerat
konglomerat itu ya, konglo mecah-mecah perusahaan. Kita kalau suruh neliti begini jadi puyeng sendiri kan, jadi rumit teman-teman. Slice-nya itu banyak sekali. Akhirnya apa? Akhirnya kita supaya simple menyandarkannya adalah ke kebiasaan ownernya gitu. Kalau biasanya bagi dividen, biasanya manage perusahaannya begini, akhirnya kita ngikut ke arah sana. Terus kalau dilihat dari peluangnya gimana ini Adaro? EPS sudah diupdate ya, di Stockwits sepertinya juga udah diupdate. Ini 724 tahun 2024. Tapi kalau lihat laporan keuangan tadi sudah closingan ya dividennya. Artinya kita tinggal nunggu kalaupun dia bagi dividen di 2025 ini akan bagi atau tidak. Nah, terus kalau dilihat dari laporan dividen ini, itu sebenarnya apa yang dibagikan oleh Adro ini adalah yang terakhir 106 ini berarti dividen tahun buku 2024 mestinya ya. Nah, ya benar ya teman-teman ya. Jadi kalau dilihat di laporan keuangan pada tanggal 16 Desember telah disetujui pembayaran dividen tunai interim untuk tahun 2024 sejumlah $200.000. Ini sudah dibayar 15 Januari 2025. Tapi ketika lihat di bawahnya yang di November ini adalah pembagian tambahan dividen tunai final untuk tahun 2023 sejumlah 2 miliar karena ini dalam ribuan nih. Di atasnya ini ya, dalam ribuan dolar AS. Berarti tadi $200 juta untuk dividen yang di 2025. Kemudian yang di 2023 ini yang tambahan adalah 2,6 miliar dolar ya. Nah, maka kalau lihat ini berarti masih ada peluang di dividen 2025 ini dia akan bagi untuk final di 2024. Berarti simulasinya adalah dia sudah bagi ini 106. EPS-nya 724. Kalau payout rasionya itu 50%, seperti sebelum-sebelumnya, maka dia akan bagi kira-kira 256 next-nya, mungkin di bulan Mei. Atau kalau 45%, dia akan bagi lagi sekitar 11%. Ini gede berarti. Nah, kalau gini berarti secara harga menarik. Karena harganya tembus ke 1.900. Katanya kan buy on rumors, sells on news. Sekarang lagi ada rumor. Pak Boy Thohir dikaitkan dengan korupsi Pertamina, Patraniaga. Hitung-hitungan saya rendah. Peluangnya itu rendah sebenarnya. Tapi market merespon lain. Cuma terus terang saya belum masuk ya. Dan ini bukan rekomendasi. Bukan rekomendasi untuk beli, bukan rekomendasi untuk jual. Ini hanya saya ngerekam diri saya sendiri di otak saya itu lagi ada ngomongin apa gitu ya kira-kira. Karena saya baru pegang sedikit di Adaro karena dari kemarin-kemarin saya nggak tahu sebenarnya bisnisnya dia apa setelah batubara AAD ini keluar gitu. Ternyata hari ini saya dapat expose batubaranya itu masih batubaranya si ADMR dan angkanya di laporan keuangan masih dimasukkan itu gitu. Dan cash-nya juga masih ada. Artinya ini perusahaan tidak murni green company gitu loh. Maksudnya kayak bayangan saya tuh kayak dia itu beralih ke listrik hijau ya. Yang pakai panel surya, bisnis-bisnis kayak gitu. Nah, kita tahu ya bisnis kayak gitu kan susah. Generate cash-nya kan masih susah kalau saat-saat ini gitu. Makanya dari kemarin juga saya ragu-ragu mau ambil posisi di Adro. Oke, andaikan asumsi kita ini benar, namanya investasi itu kan bicaranya semua terkait dengan peluang ya. Andaikan asumsi ini benar, berarti peluangnya benar, maka kemungkinannya kalau EPS-nya segini dan harganya itu kita beli di harga sekarang 1.900-an, dividen yield-nya itu 17%. Kalau 17% kita masukkan ke skema investasi kita, yang kita mau nyicil dividen, maksudnya mau nyicil saham untuk dividen investing, dan kita pakai untuk nanti pensiun, target pensiun kita pengen 10 juta per bulan, kebutuhan berarti 120 juta per tahun, maka nilai investasinya harusnya kalau 17% per tahun punya dividen yield,
itu harusnya sekitar 700 juta rupiah. Kita asumsikan kita punya modal awal aja 50 juta, terus investasinya 2 juta sebulan, kita masukkan terus ya, tahun pertama dapat 74 juta, kemudian dapat dividen 12 juta, kita tidak ambil, masukkan lagi di tahun kedua, dapat dividen lagi di tahun kedua 18 juta, kita tidak ambil, masukkan lagi ke investasi, sembari kita nabung 2 juta per bulan sampai 5 tahun, itu di tahun kelima kita baru dapat dividennya kecil ya, 3,7 juta per bulan. Hampir mirip-mirip dengan tabungan kita nabung 2 juta per bulan, kita dapat 3,7 juta per bulan. Cuma masalahnya ini dividen tidak dibayarkan per bulan. Ini asumsi saja. Dividen itu dibayarkannya per tahun ya. Mungkin kalau Adro 1 tahun 2 kali. Nah, lalu di tahun ke-6, periode ke-6 ini kita naikkan nilai investasi kita dari 2 juta, naik 20% menjadi 2,4. Lanjut. Berarti di tahun ke-25, berarti ini periode kelima, dividennya itu sudah tembus sekitar, setelah 15 tahun, investasi kita jadi 1,9 miliar, dapat dividen sekitar 330 juta per tahun, atau 27 juta per bulan. Ini tahun ke-15. Kalau sampai pensiun tahun ke-25, menjadi sekitar 140 juta per bulan, teman-teman. Investasinya jadi 10 miliar, 1 tahun terima dividen 1,7 miliar. Nabungnya berapa? Nabungnya masih, periode kelima itu masih 4 juta sebulan. Nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Kenapa? Karena ini compounding interest. Kalau Einstein bilang itu keajaiban dunia ke-8 kan? Ya memang begitu. Hitungan matematisnya begitu. Makanya saya memilih dividen investing. Tinggal kita cari perusahaan mana yang harus kita cicil. Perusahaan mana yang harus kita pegang. Apapun berita yang ada di luar, sebisa mungkin istiqomah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.